Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Kita akan membahas terkait pasar dan juga aktivitasnya. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ica absen dulu. Hussein, Fatan, Azami. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Coba yang kursinya masih miring-miring dilurusin dulu biar rapi. Ya. Biar kita bisa belajar dengan tertib. Ya. iPad-nya dibuka, materi kita tentang bentuk pasar ya. Berdasarkan strukturnya. Dibuka e-booknya. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pasar berdasarkan strukturnya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita bisa membedakan bentuk pasar berdasarkan strukturnya. Ya, di mana bentuk pasar ini ada dua ya, ada persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Nah, sebelumnya kita udah pernah membahas tentang pengertian pasar, fungsi pasar, dan juga peran pasar. Ya, siapa yang masih ingat? Ada berapa fungsi pasar? Ya, silakan Iqbal. Jadi yang pertama itu ada ini Bu, fungsinya mengatur kegiatan produksi. Terus yang kedua menetapkan harga dan nilai. Terus yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa. Terus yang keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Kelima menentukan stok barang untuk masa depan. Terus yang terakhir melakukan promosi. Melakukan promosi. Tepuk tangan untuk Iqbal atas jawabannya tadi. Ya, tadi Iqbal sudah menyebutkan fungsi-fungsi pasar. Dan masih berkaitan dengan pasar, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pasar pada hari ini. Nah, di sini ada dua gambar yang bisa kalian lihat. Ya, ada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama menunjukkan gambar apa ini? Pasar tradisional. Oke, yang kedua menunjukkan gambar apa ini? Perusahaan listrik. Nah, kalau di pasar tradisional ini, contoh pasar sayur ya, kita bisa beli di toko A atau di toko B. Bisa milih, betul? Betul. Kalau yang listrik ini kita bisa milih nggak? Nggak bisa milih. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa kita bisa beli listriknya cuma di satu perusahaan saja, tapi kalau di pasar sayur kita bisa milih mau pilih produsen A atau produsen B? Ada yang bisa jawab? Tradisional dia emang yang jualnya banyak Bu. Terus kalau PLN ini yang jual listrik cuma PLN doang di negara Indonesia. Oke. Karena di sini ada banyak penjual, sedangkan di sini hanya satu penjual. Ya, betul sekali. Ya. Dan ini berkaitan dengan struktur pasar yang kita bahas pada hari ini, yaitu cara suatu pasar diatur berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis barang yang dijual, serta bagaimana penjual bersaing satu sama lain. Ya, jadi kita akan membedakan nih bentuk pasar berdasarkan penjualnya, berdasarkan produk yang dijualnya, dan juga bagaimana mereka bisa bersaing satu dengan yang lainnya. Oke. Kita lanjut, bentuk-bentuk pasar berdasarkan strukturnya ada dua, persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Yang tradisional yang tadi itu masuk kategori persaingan sempurna. Kenapa dikatakan persaingan sempurna? Silakan Paras. Karena harga ditebakkan bukan dari satu produsen saja, tapi banyak produsen yang Oke. Ya, ada banyak produsen di dalam pasar persaingan sempurna dan harganya ditetapkan oleh mekanisme pasar. Ya, tepuk tangan untuk Faras. Ya, selanjutnya persaingan yang tidak sempurna ini cuma punya satu penjual atau juga beberapa penjual. Ya, cuma satu atau beberapa penjual dalam pasar persaingan sempurna. Dan ini dibedakan menjadi tiga ya. Ada pasar monopoli, pasar oligopoli, monopolistik.
Ya, kita akan memperdalam lagi tentang bentuk-bentuk pasar ini secara berkelompok. Ya, Bu Ica udah buat kelompoknya, ada 4 kelompok. Kelompok 1 ketuanya Husen, kelompok 2 ketuanya Fahri, kelompok 3 ketuanya Faras, dan kelompok 4 ketuanya Iqbal. Ya, silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. 1 di sini kali ya. Kelompok 1, 2 di belakang, ini 3 dan ini 4. Yuk. Silakan. Kita akan berdiskusi ya untuk membedakan mana yang termasuk kategori pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik ataupun oligopoli. Ya, silakan di-scan barcode-nya. Ya, semuanya melakukan scan barcode. Ya, di situ sudah ada data terkait pasar dan juga ciri-cirinya. Kalian tinggal drag and drop ya. Nama asli aja. Ya, diberikan waktu 10 menit untuk diskusi menyelesaikan LKPD ini. Oke. Kenapa persaingan sempurna? Contohnya pasar tradisional, Fahri. Iya. Karena harganya ditentukan dari hasil negosiasi Antara penjual. Oke. Kenapa PLN masuk kategori monopoli? dikuasai kan ada persaingan. Karena tidak ada persaingan. Oke. Gimana Rafa? Apakah kamu bingung? Oke, yang persaingan sempurna tadi ada banyak penjual dan pembeli. Oke. Terus harganya gimana? Ditentukan oleh siapa dalam pasar persaingan sempurna? Dari penjual. Mekanisme pasar. Ada yang dibingungin? Enggak. Informasi pasar lengkap itu apa? Informasi pasar lengkap itu maksudnya si pembeli bisa mendapatkan informasi secara utuh terkait pasar tersebut. Gitu, entah itu misalkan ada produknya apa aja, terus yang penjualnya ada banyak atau enggak, kayak gitu. Ya. Gimana Husen? Misalkan satu produsen menurunkan harga, yang lain tuh harus ikut, kalau enggak ntar nggak laku produknya. Itu namanya ketergantungan. Kira-kira pasar apa yang seperti itu? Persaingan sempurna, harga ditentukan oleh siapa? Iya. Apa? Homogen itu persaingan sempurna satu jenis. Pasar ikan saja, pasar sayur saja. Kalau melalui iklan tuh monopolis. Iya, pinter. Keren. 2 menit lagi waktunya. Kalau misalkan oligopoli itu kayak gimana sih? Oligopoli itu hanya ada beberapa produsen ya atau penjual. Misalnya gini, ya, sama bikin pasar, sama bikin produk lokal gitu. Kayak misalkan nih, Bukannya cuma ada beberapa perusahaan di itu. ya kayak telekomunikasi dikuasai oleh Indosat, apalagi Tri, XL. Kalau yang di monopolistik, dia punya ciri khas tertentu yang membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Oh, bedanya ciri. Waktunya habis ya. Kita akan mendengarkan presentasi hasil pengerjaan LKPD-nya dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Mirroring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 berikut adalah hasil dari tugas kelompok 8. Pertama, dari pasar persaingan sempurna memiliki ciri seperti contoh pasar tradisional, kemudian terdapat banyak pembeli dan penjual, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, hambatan untuk memasuki pasar tidak terlalu berat, adanya kebebasan untuk Oke, kelompok 2 adalah kelompok yang pertama menyelesaikan LKPD-nya. Gimana kelompok yang lain? Ada yang bingung? Atau masih belum bisa membedakan mana yang oligopoli, monopoli, monopolistik, dan persaingan sempurna? Gimana? Kelompok Iqbal aman? Atau ada yang masih bingung? Yang masih bingung. Ya, yang mana Iqbal?
yang apa? Contoh produk Telkomsel, XL, Indosat. Itu masuk yang oligopoli, bukan monopolistik tuh yang kayak shampoo dia ada banyak variannya, varian sampo anti ketombe misalnya, anti rontok dan lain sebagainya. Ya, dia punya ciri khas dan produknya berdiferensiasi. Ya, oke. Tadi kita diskusi kelompok ya, sekarang kita akan menguji kemampuan diri kita sendiri terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan di barcode. Oke, kita mulai ya. Wih, mantap Gufron. Silakan, Rafa. Tunjukkan ke teman-teman. Roll film. Roll film. Oke, berhasil. Lanjut ke level 2. Lebih cepat lagi ini ikannya. Gerakan ikannya lebih cepat lagi. Yang teliti ya ngerjainnya. Ya, silakan Raja dan Lutfi sebagai kapten. Ini apa nih? Puter-puter. Oke, berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk pasar berdasarkan strukturnya. Ya, oke, kita akan lanjut melakukan refleksi pembelajaran. Silakan di barcode lagi. Mentimeter. Kelihatan nggak? Nih, barcode-nya. Seberapa paham kalian dengan materi yang telah dipelajari hari ini? Ya, silakan. Tanda checklist hijau untuk yang sangat paham, checklist kuning untuk yang paham, silang untuk yang kurang paham. Ya, silakan di checklist. 1 orang sangat paham, Masya Allah. 3 orang, 15 orang paham. Nggak ada yang silang nih? Nggak ada yang silang nih, berarti aman ya? Paham semua? Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut terkait materi ini dan mengapa? Memahami lebih mendalam perbedaan bentuk pasar, tentang pasar, mengetahui lebih lanjut tentang pasar, kelebihan dan kekurangan dari setiap pasar, jenis-jenis pasar, bentuk pasar, memanage keuangan pasar. Masya Allah, mau jadi bos nih kayaknya nih. Berarti masih ingin memperdalam lagi ya tentang pasar ya? Ya, Bu. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan perdalam tentang pasar. Ya, sekarang silakan siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa? Oh, Iqbal. Iqbal lagi ya. Ya, silakan Iqbal. Jadi pada pembelajaran kali ini itu kesimpulannya bahwa bentuk-bentuk pasar itu ada 2. Pertama persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna. Terus pasar persaingan sempurna itu salah satu contohnya ada pasar tradisional. Terus contoh dari pasar persaingan tidak sempurna itu yang pertama ada pasar monopoli, pasar oligopoli, terus ada pasar monopolistik, Bu. Itu Bu, kurang lebih. Oke, tepuk tangan untuk Iqbal. Ya, terima kasih ya Iqbal. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk pasar. Nah, dalam pasar itu tadi ada yang harus iklannya ekstra, lebih ekstra, betul? Ada yang cuma 1 orang doang yang jualan, betul? Betul. Ada yang harus memberikan modal yang sangat besar, betul? Betul. Nah, dalam melakukan aktivitas ini ya, kita sebagai calon pengusaha nih nantinya
harus beretika yang baik dalam kegiatan di pasar. Ya, ketika misalkan kita melakukan transaksi di pasar, berarti kita harus menakarnya dengan jujur. Kalau misalkan jualannya 1 kilo, berarti ditakarnya 1 kilo. Tidak boleh mengurang-urangi. Betul? Betul. Ya, ini berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Kecelakaanlah besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ya, jadi sebagai pelaku pasar kita harus berperilaku jujur, ya, sehingga bisa menerapkan aturan-aturan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari Bu Ica cukup untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.